Itu buaya yang pernah ke rumah. Bagaimana tuh? Bagaimana? Mendengar kekalahan sang anak buahnya kepada sang ratu buaya, ia pun marah, besar dan ingin merebutnya sendiri dari kedua penjaga Nyi Roro Kidul. Hingga ia pun datang ke rumah seorang juragan, yang mana sang anak bermain dengan wayangnya. Ia berubah menjadi seorang wanita tua yang mana ia inginkan, adalah seorang bayi yang ada di sampingnya. Hingga kedua dari penjaga tersebut keluar dan melawan, hingga akhirnya Nyi Roro Kidul pun melihat akan kejadian itu, dan sang ratu ke tempat kejadian. Untuk memperingatkannya, agar ia tidak mendekati akan bayi tersebut, hingga sang Nyi Ratu dari buaya tersebut kaget melihat Nyi Roro Kidul ada di hadapannya, sehingga sang ratu buaya itu menaruh hormat kepadanya. Namun, saking ingin memiliki sang bayi itu, ia juga bertaruh agar sang bayi itu bisa untuk memilih dengan siapa ia tinggal nantinya. Dan sang ratu buaya itu pergi dari tempat tersebut. Perang. Ini maju lah adik-adik. Aku tak cokot dulu, boys. Ojo hidup, boy. Ayo, Temon, ikut Mbah yuk. Temon, ayo, ikut Mbah sayang. Ayo. Ayo ikut Mbah, ayo. Mau tidak? Ayo, Temon, ikut Mbah. Lepaskan. Lepaskan aku. Ratu Branga. Ya. Nyi Ratu, sembah saya Nyi Ratu. Iya, aku terima. Tapi jawab pertanyaanku. Kenapa Nimas Ratu Branga begitu bernafsu sekali ingin memiliki Joko Temon? Nyi Ratu, saya akan jadikan Joko Temon sebagai lelananging Kedaton Branga. Apa itu salah? Nimas Ratu, tanpa ada lelananging Kedaton Branga, aku kira kedatonmu tidak akan pernah sepi dengan lelanang-lelanang lain. Kenapa harus Joko Temon? Nyi Ratu, jangan salahkan saya kalau kedaton saya didatangi para lelanang. Tapi kodratlah yang membuat saya seperti ini. Kalau sekarang saya ingin adanya lelanang di kedaton saya, karena saya ingin adanya lelanang sejati dalam hidup saya. Nyi Ratu, saya ingin dicintai. Saya ingin seperti yang lain. Silakan. Tapi jangan Joko Temon. Kenapa Nyi Ratu? Karena
Joko Temon sudah jadi putra angkatku. Nyi Ratu, Dia sudah menjadi putra angkatku sejak masih dalam kandungan ibunya. Jadi, jauh sebelum yang lain memiliki, aku sudah jadi ibunya. baiklah kalau begitu. Saya akan mundur. Tapi di kesempatan lain, biarlah Joko Temon sendiri yang akan menentukan kepada siapa dia akan ikut. Belum waktunya, Joko Temon. Belum waktunya kamu ikut ibu. Sudah saatnya. Sudah saatnya Wulung Ireng keluar dan mencari mangsa. Iya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cepat pergi ke Demang Kalimajang dan laporkan apa yang sudah terjadi. Ki Demang akan melapor ke Kanjeng Tumenggung. Iya, Kang. Iya. Ayo cepat lapor sana. Iya, iya. Setahun yang lalu, kau memakan korban manusia Wulung Ireng, bayi Mbok Supo, dan beberapa warga desa. Apa sekarang kau akan melakukan hal yang sama? Tidak boleh ada lagi korban manusia. Kalian tidak boleh gegabah seperti setahun yang lalu. Kalian tidak boleh menyerang ketika Wulung Ireng baru keluar dari gua. Kalian harus tetap tenang dan siaga di tempat kalian masing-masing. Biarkan Wulung Ireng terbang memutari mangsa yang telah kalian sediakan. Biarlah dia pilih kambing, sapi, atau domba yang telah kalian umpankan itu. Biarlah dia melahap satu persatu hewan yang telah kalian umpankan. Tapi begitu temboloknya kelihatan besar, dan terbangnya sudah tidak lincah lagi, barulah panas hewu kalian lepaskan. Mengerti kalian semua? Sendikodau Kanjeng Tumenggung. Kalau kalian berhasil membunuh Wulung Ireng, berarti bencana tahunan burung iblis itu akan berakhir. Sin berpindah ke tempat Tumenggung, yang mana sang Tumenggung resah dengan seekor burung besar yang bernama Wulong. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya ketika ia dalam keadaan kenyang, karena ketika kenyang terbangnya agak sedikit rendah, dan ia pasti kekenyangan. Dalam hal itulah, Sang Wung dapat ditembak dengan panah mereka dan mematikan akan burung tersebut. Ketika mau berangkat sang pasukan, kepala keamanan dari Sang Tumenggung dihadang oleh seorang gadis yang mana rupanya ia jatuh cinta kepada sang kepala keamanan tersebut dan ia ingin melihat Wulung tersebut keluar dari sarangnya, hingga ia pun menyamar dengan menjadi seorang laki-laki, dan ibunya pun melarangnya, hingga masuklah selir dari raja ke bilik kamarnya dan berbicara yang tidak-tidak kepada dirinya, dan datanglah seseorang yang ia ingin membunuhnya, sehingga keluarlah ia, dan membiarkan ia dibunuh oleh sang anak. Ikut kemana? Ke Gua Wulung. Gua Wulung itu bukan untuk main-main, Amarwati. Itulah sebabnya saya mau ikut, Kang. Kamu tidak takut sama Kanjeng Tumenggung? Amar punya akal. Kakang tunggu sebentar ya. Punya akal? Nanda Roro, kenapa berpakaian seperti itu? Mau kemana? Ambar mau ke Gua Wulung, Bu. Mau lihat Wulung Ireng keluar dari sarangnya. Nanda Roro, Wulung Ireng itu elang raksasa. Ganas, apa kamu tidak takut? Oh, tidak, Bu. Nanti ada yang melindungi, ya.
Nanda Roro, tunggu. Biarkan saja. Wulung Ireng itu wulung ganas. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa bagaimana. Kamu ini pura-pura tidak tahu atau... Saya benar-benar khawatir. Kan sudah ada Yudo Turonggo. Sudah ada yang melindunginya. Kenapa Kang Bo bicara seperti itu? Dia Jenggalu Centini. Kamu kan ibunya. Jangan pura-pura tidak tahu. Mengenai apa? Kerjasama Nanda Roro Ambarwati dengan Yudo Turonggo untuk menghancurkan aku. Menghancurkan Kang Bo Loro Andini? Ya, Kenapa Kang Bo punya pikiran seperti itu? kamu pasti cerita pada anakmu tentang racun itu. Racun yang seharusnya membunuh Ayu Sekarsari. Nanda Roro tidak mungkin cerita kepada siapapun kalau ibunya yang membubuhkan racun ke bubur perocotan itu. Tapi kepada Yudo Turonggo dia bercerita. Dan alasannya ibunya terpaksa melakukan itu karena dipaksa Loro Andini, aku. Tapi... Sekarang Nanda Roro Ambarwati dan Yudo Turonggo sedang mencari-cari kesempatan untuk menyeret aku ke tiang gantungan di Ajeng. Dan mereka sedang mencari bukti-bukti untuk mencari tahu dari mana aku dapatkan racun itu. Dan kenapa aku memaksa kamu untuk melakukannya. Begitu bukti-bukti itu didapatkan, kamu yang akan dipaksa untuk menjadi saksi di Ajeng. Tapi karena kamu ingin selamat, maka kamu akan memilih untuk berkhianat. Tidak. Saya tidak akan berkhianat. Saya punya kepentingan sendiri kenapa saya mau melakukannya. Tapi kamu tidak ingin dihukum gantung, maka kamu pasti akan berkhianat padaku. Tidak. Aku hampir tidak mengenalimu, Ambarwati. Kalau tidak begini, kapan lagi bisa berdua dengan Kakang? Tapi itu membahayakan dirimu, Cahayu. Kakang Yudo, bahaya apapun akan saya tempuh asal bisa berdua dengan Kakang. Lantara Romo Wijoyo, Cinta tak jaluk, nyoh tanpa nono. Mati dening aku. Kelakon ini, yen pancen orang ngulungan ke Sinto remuk. Wulung Ireng? Wah, ayo, paloso. Romo, ini maju leganing atiku. Kalian semua berdoalah Wah, supaya lantaran Wulung Ireng Romo tidak ngamuk seperti dulu. simbarmu koyo ini, leganing atiku mati Ayo. dening aku. Iya, sudah saatnya. Kenapa, Kang? Wulung Ireng mulai kekenyangan. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya? Siap. 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 Lepas. Kejar, kejar, kejar. Tunggu di situ.
lain, tepatnya di sarang wulung pasukan bersiap-siap untuk menyerang dengan panah dan datanglah gadis yang menyamar sebagai laki-laki, sehingga ia pun tidak sadar ternyata itu adalah sang gadis, dan Wulung Ireng telah keluar dari sarangnya hingga ia memakan beberapa hewan, dan pada saat itulah panah dilesatkan, sehingga sang pasukan dari Kekatumenggungan mengarahkan Wulung itu ke arah kampung Joko Temon yang mana mereka juga melihat akan Wulung Ireng tersebut, hingga sang anak itu kegirangan tanpa sadar sang burung menyerang akan kampungnya, dan dia diangkat oleh sang burung tersebut, sehingga kedua pasukan dari pantai Laut Selatan merasuk ke dalam sang anak kecil, hingga ia terbang dan mengalahkan akan Wulung Ireng tersebut, dan ia jatuh ke sungai hingga ia pun tidak dapat ditolong oleh sang ayah dan ibunya. Mana cintaku? Mana? Kau bawa tidak? Mana cintaku Jatayu? Cepat! Mana cintaku? Bawa aku ke Sinta Jatayu! Bawa aku! Cepat! Ayo bawa aku ke Sinta! Aduh! Jatayu! Jatayu! Jangan keras-keras! Aduh! Sakit! Sakit! Aduh! Jatayu! Pelan-pelan! Aduh! Jangan keras-keras! Aduh! Sakit! Aduh Jatayu! Pelan-pelan ini! Jatayu! Aduh! Jangan keras-keras ramnya! Aduh! Jatayu! Kakang, bayi itu. Bayi itu. Kita harus menyelamatkan bayi itu, Kang. Dialah yang telah membunuh Wulung Ireng. Ayo, cepat. Sudah terlambat. Temon. Nyai Roro Kidul pun memperhatikan akan kelemahan Sang Tumenggung, betapa liciknya ia, karena Sang Tumenggung memanfaatkan karya orang lain atas nama dirinya sebagai pahlawan yang menyelamatkan akan negerinya sendiri, hingga Nyai Roro Kidul pun berbicara kepada Condo Manik yang setia itu. Ia ingin mengingatkannya akan tetapi nafsunya lah yang menutupi akan Cokro Nanggolo dan tidak terbuka dan tidak mau mendengarkan akan omongan dari sang Dewi Nyai Roro Kidul. Kalian lihat sendiri. Wulung Ireng telah mati. Yang membunuh burung ini, Siapa berani bilang 3 anak panah itu bukan anak panah Tumenggung? Hah? Ayo, angkat Wulung Ireng ke Katumenggungan. Cepat! Ya. Ya. Kamu lihat sendiri, Cundo Manik. Itulah kelemahan Tumenggung Cokro Nanggolo. Tidak kesatria, tanpa malu mengakui yang bukan karyanya. Haruskah saya datang untuk mengingatkannya, Kanjeng Ratu? Tidak. Sudah beberapa kali kita coba. Cokro Nanggolo tidak pernah peka oleh bisikan yang kita sampaikan kepadanya. Tak mungkinkah Kanjeng Ratu mengingatkan dan menyadarkannya? Aku ingin sekali menyadarkannya, Cundo Manik. Tapi kalau hati dan jiwa sudah tidak peka, dia tidak mungkin mau mendengarkan. Aku bisa apa?